Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi Betul, kalau betul. kalau dari saya telaah kata-katanya begitu, beritanya masih bagus. Dari CNBC lah, jadi bisa dipertanggungjawabkan lah. Kebenarannya masih bisa dipertanggungjawabkan lah. Oh. Sebenarnya kan itu yang saya bilang kan mereka ini kan sudah punya beberapa eh artinya bangunan-bangunan lah, mau perhotelan, mau ini kan dari Dana Palanda. Nah, yang seperti dengan videonya Pak Jufri itu kan bilangnya akan kami apa diakuisisi atau gimana gitu kan. Ya udah, jual aja gitu kan di bank-bank itu kan laku tuh. Iya, iya, Laku iya. tuh sertifikat kalau Ya, ah, katanya agunannya itu 125% ya, agunannya ya. iya, Artinya betul. tercover itu, tercover antara agunan sama duit lender yang di DSI itu nilai agunannya 125%. Jadi lebih apa cukup lah, cukup untuk mengembalikan duitnya lender. Tapi nggak tahu ya yang di atas tuh ya. Dan Jadi saya, kita itu kadang-kadang saya tuh suudzon loh kadang-kadang. Apa mereka itu ini ya pemain ya, intelektual ya. Jadi aktor intelektual yang tahu celah hukum untuk biar duit itu nggak mereka kembalikan ya. Jadi ada persekongkolan antara OJK sendiri, "Dah nggak apa-apa kamu kamu nggak usah balikin duit saya, yang penting saya dapat berapa persen nih dari duit yang bisa kamu gelapkan," gitu. Itu pikiran saya sih, itu pikiran saya. Kadang-kadang saya pikirannya ke sana, iya, masalahnya iya, masalahnya OJK sendiri itu nggak ada statement ya, bahkan di websitenya OJK sendiri itu nggak keluarkan statement apapun loh di websitenya OJK tentang dana syariah itu nggak ada berita apapun. Artinya ini tim tim medianya kok malas banget bikin berita pikir saya. betul. Makanya saya bilang, kemarin bang sempat ini katanya ke OJK ya, saya lihat videonya itu ya. Gimana? Saya lihat abang ke OJK di Bali ya, di Oh ya situ ya. ya, saya datang ke OJK Bali itu orangnya nggak kompeten ya. Kayak saya bilang gini, dugaan skema Ponzi, dia nggak tahu apa itu skema Ponzi. Apa itu Mas skema Ponzi? Bisa jelaskan? Dalam hati saya, Hmm. ini orang ini di bidang keuangan, di bidang otoritas jasa keuangan, nggak tahu skema Ponzi. Ya udah saya jelasin aja. Artinya dari satu istilah aja, kok dia nggak tahu. Kemudian kok nggak ada koordinasi ya. Misalnya kok dia nggak baca hasil-hasil informasi-informasi OJK pusat sama cabang ya. Harusnya kan OJK Bali itu berita apapun kan dia baca tentang lagi ada berita apa tentang OJK fintech apa yang bermasalah kan dia harusnya tahu ya. Nah, dia nggak tahu tuh dana syariah. Kemudian apa namanya malah menampung informasi saya. Jadi selama ini ngapain kan? Ngapain ini pejabat OJK Bali ini ngapain? Memang pelayanannya ramah, tapi kok minim informasi. Dia minim informasi. Bahkan saya sampai tekankan, ini nomor WA saya. Iya, iya. WA saya, tolong saya dikabari ya. Tolong saya dikabari. Ada berita apa, tolong saya dikabari. Jadi berita kemarin itu malah malah bikin analogi malah adu analogi dia. Logikanya begini. Kira-kira masuk akal nggak kalau Bapak investasi 1 bulan dapat dapat imbal hasil, dapat return 1%. Saya bilang, bisnis properti itu untungnya banyak. Saya tahu kalau yang namanya Iya, iya. properti itu untungnya banyak. Jadi kalau kalau investor itu dapat imbal hasil 1%, itu masuk akal. Dia nggak bisa jawab lagi. Bahkan bahkan negara itu ikut menikmati uang kami. Dari keuntungan Ya, betul. mereka, negara itu dapat untung 15%. Jadi dari 1 juta itu kami investor dapat untung 8.500, negara dapat 1.500. Jadi saya bilang, saya alasan ikut ke investasi ini karena terdaftar dan berizin OJK kan, berizin OJK dan diawasi OJK. Ya, betul. Nah, waktu itu saya Itu sudah bang. waktu mau mengawali investasi itu begini. Waktu itu saya mau mengawal investasi itu saya ke kantor OJK, tapi waktu itu lagi Covid ya, maksudnya lagi Covid 2022 itu masih pembatasan lah. Jadi semuanya semuanya itu dilayani secara online. Padahal saya datang ke kantor mau ketemu sama mau cari informasi
saya mau cari informasi tentang platform ini kira-kira aman enggak itu kan. Tapi karena lagi Covid jadi sama satpamnya, anu Pak, kami lagi tidak menerima kunjungan Pak. Jadi kalau ada perlu apa-apa Iya. lewat online Pak. Nah itu waktu itu sayang sekali sih. Saya waktu itu lagi cari informasi di OJK tentang Hmm. ini, jadi nggak bisa karena lagi sistem online karena masih pasca Covid itu kantor-kantor nggak ngelayani secara offline. Jadi Bang, sekarang apa kira-kira Sekarang langkah, kita artinya apakah kita ini bergabung di paguyuban yang sesuai, artinya semakin kita banyak dekat dengan komunitas besar para lenders, kan di situ ada tulisan apa, nanti akan ada perwakilan. Nah, ini artinya perwakilan ini kan belum secara resmi nasional. Apakah gimana ya, kita bergabung atau gimana Bang, atau ada yang komunitas yang lebih besar sih infonya, kalau artinya gini, sama-sama satu suara, ayo 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 gitu, saya kayak gitu Bang, ke Jakarta, ayo ayo, kan gitu. nih ya, jadi kan komunitasnya namanya di Telegram itu namanya Ikatan Lenders DSI. Itu ya minusnya di grup Telegram itu minusnya kita nggak tahu loh orangnya itu mukanya siapa, nomor HP-nya siapa. Bahkan saya itu kan saya penasaran ya, eh, nomor HP-nya Ya, berapa sih? Mau saya cek di get kontak ya. Tapi kalau Telegram nggak bisa loh. Jadi kapabilitas profil profil adminnya itu nggak bisa loh kita kita cek siapa nama aslinya, kemudian wajahnya mana, nomor HP-nya berapa, eh, dia disimpan dengan nama siapa di HP-nya orang-orang lain. Itu itu bikin saya agak agak sedikit khawatir juga ya. Jadi kita kita percayakan ke orang yang kita nggak kenal, kita percayakan ke orang yang ke paguyuban, entah iya orangnya Bang. ada berapa, yang jadi admin berapa, siapa dia, laki apa perempuan, itu sangat tertutup sekali. Dan kita di situ cuma ya kita di situ kita dapat berita sesama lender, saling bagi berita, kita baca. Bahkan kita susah bedain ini yang balasin yang lagi bikin statement ini admin atau sesama lender aja kita nggak tahu. Dan Iya sangat iya. disayangkan gini, setiap kali ada pertemuan itu kok kenapa kok nggak di zoom ya, nggak direkam. Kan kita bisa lihat kan, mereka ngomong apa kan kita bisa lihat. Tahu-tahu keluar aja beritanya, tapi dari dokumentasi nggak ada. Cuman foto-foto aja kemarin kan waktu rapat, foto nggak lebih dari 10 itu aja. Iya Bang. Nah ini yang Itu yang saya, yang saya khawatirkan itu sebetulnya berdiri di dua kaki ya. Jadi saya takutnya itu si admin-admin yang paguyuban ini itu berdiri di satu kaki. Jadi mereka tidak mewakili kita semua. Kan kita itu lender itu ada 14.099. Kan keluar beritanya ya. Investor itu jumlahnya ada iya. 14.099. Sedangkan yang masuk grup Telegram itu nggak lebih dari 3.000, nggak lebih dari. Dan itu ada admin yang namanya Via itu selalu selalu minta untuk Hmm? isi format. Di situ saya nggak kasih isi format ya. Saya nggak kasih isi format. Masalahnya kan kalaupun 3.000 isi format, gimana nasib yang 14.000 lainnya itu kan, yang nggak tergabung kan? Iya Bang. Padahal data syariah kan udah pegang data kita masing-masing. Semua lender DSI